Seringkali eh, ketika kita berdoa, minta kuasanya, bekerja, dan kita belum menjawab, kita belum menerima jawaban doa tersebut. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 7 mungkin berkontradiksi dengan apa yang menjadi judul khotbah saya hari ini. Dikatakan begini, Matius pasal 7 ayatnya yang ketujuh. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini mengatakan bahwa ketika kita minta maka diberikan, ketika kita cari maka kita akan mendapat, dan ketika kita mengetuk maka pintu dijawab. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi mengapa Tuhan belum menjawab doa gitu ya? Nah, mungkin pernah kita merasa bahwa Tuhan seakan diam, ya kan? Doa sudah kita naikkan berulang-ulang, tapi jawaban tak kunjung datang gitu ya. Sampai kita sudah berdoa dan berpuasa, doa berantai, doa semalaman, dan doa-doa yang lainnya. Tapi kok belum ada jawaban, seakan Tuhan diam. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa Tuhan belum menjawab doa kita. Dan bagaimana kita harus merespon dengan benar, saudara. Sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan atau kita tidak katakan kok Tuhan begitu amat sih sama saya begitu ya. Nah, oleh karena itu kita belajar mengapa Tuhan belum menjawab doa kita. Yang pertama adalah karena ada dosa yang belum dibereskan. Nah, ini perlu kita koreksi, saudara. Apakah ada dosa yang belum dibereskan? Karena di dalam Yesaya pasal 29 ayat 1 sampai 2 jelas dikatakan begini. Yesaya pasal 29 ayat 1 sampai 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu karena ia tidak sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jelas di sini saudara mengapa Tuhan belum menjawab doa. Ya, salah satunya karena ada dosa yang belum dibereskan dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga doa yang kita naikkan, yang kita rindukan, yang kita inginkan belum dijawab. Saya kasih contoh ya, seperti misalnya sinyal HP ya. Sinyal HP yang hilang karena kenapa? Karena kita berada dalam misalnya di dalam gua atau di dalam ruang yang tertutup. Jadi saudara, bukan karena sinyalnya tidak ada, tetapi karena penghalangnya terlalu tebal. Nah, demikian juga dosa itu menghalangi komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi bukan tidak ada sinyal seperti HP, tapi karena ada penghalang yang tebal, ya. Nah, demikian juga dosa itu menghalangi komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu bereskan dulu ini. Ayo koreksi diri kita dulu. Apa yang kita rindukan, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, kok belum dijawab ya? Mungkin ada nggak sesuatu yang melukai hati Tuhan atau membuat Tuhan tidak menjawab doa kita. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi mengapa Tuhan belum menjawab doa kita? Ya karena ada dosa yang mungkin belum dibereskan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa Tuhan belum menjawab doa? Karena belum waktunya Tuhan menjawab. Nah, itu juga yang perlu kita sadari, saudara. Ya, karena belum waktunya Tuhan menjawab. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan begini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saudara, kalau Tuhan belum menjawab, karena belum waktunya. Gitu ya.
Belum waktunya Tuhan untuk menjawab apa yang kita rindukan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk sabar, saudara. Kita harus belajar untuk menerima kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, seorang anak kecil, seorang anak kecil ingin mengendarai mobil seperti ayahnya. Tetapi ayahnya berkata, tunggu sampai kamu cukup umur, gitu ya. Nah, demikian juga Tuhan tahu kapan waktu terbaik. Jadi bila kita belum menerima jawaban, mungkin itu karena kita belum siap atau situasinya belum tepat. Nah, di sini kita harus belajar merendahkan hati untuk mentaati dan menunggu waktunya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa sebetulnya kita ingin supaya doa kita dijawab. Apa yang kita doakan dijawab, itu saudara ya. Karena kalau dijawab, kita akan bersuka cita karenanya. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, karena Dia yang tahu yang terbaik, Dia tahu waktu yang terbaik dan yang tepat dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita belajar untuk mentaati, untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengapa Tuhan belum menjawab doa? Selain tadi karena ada dosa yang belum dibereskan, dan karena belum waktunya Tuhan menjawab, yang ketiga adalah karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hati kita. Itu yang ketiga. Jadi karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hati kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 berkata, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi jelas saudara bahwa mengapa Tuhan belum menjawab doa kita? Ya karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hati kita. Oleh karena itu Dia ingin menguji, dan ujiannya itu kita harus terus berjuang sedemikian melakukan bagian kita. Maka saya percaya ketekunan itu akan menghasilkan sesuatu. Saudara, seperti kalau saya ilustrasikan seperti seorang pelatih yang menyuruh atlet berlari berkali-kali sebelum masuk ke pertandingan. Bukan karena ia kejam, saudara, tetapi karena ia sedang melatih kekuatan, melatih karakter, melatih ketekunan, sehingga pada akhirnya atlet ini dapat masuk dalam gelanggang pertandingan. Nah, demikian juga Tuhan sebetulnya. Dalam menanti doa, Tuhan sedang membentuk iman kita, membentuk kesabaran kita, dan juga membentuk ketekunan kita terhadap Dia. Jadi ini penting sekali, saudara. Jadi kalau Tuhan belum menjawab doa kita, itu ya karena Tuhan sedang melatih kita sedemikian, seperti pelatih melatih atletnya. Tadi bersabarlah, harus terus beriman, harus terus percaya kepada Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang saya doakan, saudara, dalam kehidupan dan pelayanan tidak langsung ada, tidak instan, saudara. Ada proses, ada waktu, ada ketekunan, ada kesabaran, dan ada iman yang terus dipegang dalam kehidupan. Sehingga pada waktunya itu terjadi, saudara. Itu benar-benar menjadi kenyataan. Ya, seperti yang pernah saya saksikan, bagaimana saya bergumul soal rumah Tuhan, gereja yang ingin kami miliki sebagai gereja yang permanen, saudara, yang tidak nyewa, tidak numpang atau apapun, tapi kami ingin supaya itu ada dan kami boleh beribadah tanpa ada masalah, tanpa ada gangguan, tanpa harus membayar dan lain sebagainya, saudara. Dan itu benar-benar menjadi kenyataan ketika tekun dan sabar menanti jawaban doa tersebut. Sehingga hari ini kami boleh ada di
sebuah gereja dengan 2 ruko di Bekasi, saudara, yang seharusnya harganya mencapai 3 miliar, 2 ruko, saudara, itu cuma dikasih 700 juta saja. Nah, itu karena kasih Tuhan, itu karena jawaban doa yang penuh tantangan, iman, dan kesabaran, dan ketekunan di dalamnya. Sehingga kami boleh menggunakan itu sampai hari ini, saudara, semua karena pertolongan Tuhan. Dan dananya juga tidak ada, tapi Tuhan bisa sediakan dengan caranya yang ajaib, yang tidak terbayangkan oleh pikiran kami. Itulah yang Tuhan sediakan ketika kita sabar, ketika kita tekun, saudara, menanti jawaban doa itu. Jadi, kalau hari-hari ini mungkin engkau telah berdoa, saudara, dan engkau merasa kau belum ada jawaban, sabar, ya. Sabar itu pasti subur, ya. Nggak sabar bisa masuk kubur, saudara. Jadi harus sabar, ya. Tekun terus, ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Amin. tolong. Amin, saudara. Yang itu yang ketiga. Jadi mengapa Tuhan belum menjawab doa? Yang pertama karena ada dosa yang belum dibereskan. Yang kedua karena belum waktunya Tuhan menjawab. Dan yang ketiga karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hati kita. Yang keempat, saudara, mengapa Tuhan belum menjawab? Ya karena motif doa kita salah. Ya, motif doa kita salah. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 berkata begini, aku tahu, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau mengapa Tuhan belum menjawab doa, ya karena motif doa kita itu salah. Motivasinya salah, keinginannya yang salah, saudara, kerinduannya yang salah untuk menghabiskan untuk hawa nafsu, kata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo coba periksa apa motif doa kita selama ini. Apakah supaya kita ini dipandang orang nantinya, dipuji orang nantinya, saudara, atau menjadi kesombongan kita nantinya. Nah, Tuhan tahu itu, makanya belum dijawab. Makanya dia katakan, kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku, seorang anak merengek minta uang untuk beli mainan. Ya. Tapi ternyata dia ingin membeli petasan berbahaya. Nah, saya percaya orang tua yang baik pasti menolak hal itu, saudara. Demikian juga Tuhan menahan jawaban jika tujuan tidak benar, saudara. Tidak sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Jadi oleh karena itu koreksi diri. Ya, coba periksa apa motif dari doa yang saudara naikkan kepada Tuhan sehingga belum dijawab sampai hari ini. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, saya percaya Tuhan, kita tidak bisa bohongin Tuhan, saudara. Kalau benar-benar Amin. motivasi kita benar, maka dia akan segera lakukan itu. Makanya coba cross check apa motif doa kita. Kalau motif doa kita itu benar-benar berkenan kepada Tuhan, nggak lama dia pasti jawab, saudara. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup ini? Dalam sekejap dia bisa adakan apa yang kita perlukan. Nggak ada yang mustahil, dan dia bisa pakai siapapun, saudara. Seperti apa yang kami alami, dia bisa pakai siapapun. Jemaat kami ya ya hidup di menengah ke bawah lah. Tapi bukan melalui jemaat. Dia pakai orang lain untuk menolong. Jadi nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia berkuasa. Oleh karena itu periksa motif doa kita itu apa. Apakah untuk kemuliaannya atau kemuliaan kita.
Nah, itu penting sekali kita koreksi diri mengapa Tuhan belum menjawab doa. Dan yang terakhir, saudara, mengapa Tuhan belum menjawab doa kita? Karena Tuhan ingin kita tetap percaya dan setia. Nah, ini juga yang harus ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita eh, dijawab doanya, tapi udah melupakan Tuhan, tidak lagi setia sama Dia. Nah, oleh karena itu Tuhan tahu kalau Dia ingin menjawab doa kita, karena Dia tahu, oh anak ini pasti tetap percaya, dia tetap setia. Tapi kalau dia tidak menjawab, ya karena Tuhan ingin kita tetap percaya dan uh, setia kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Percaya. Ada lagu lama itu, percaya saja. Percaya apa ya? Lagu apa itu? Iya, betul ya. Kita harus percaya, kita harus setia. Jadi kalau ingin doa kita dijawab, walaupun kita tidak melihat, kita harus percaya. Saudara, waktu kami menginginkan, merindukan supaya kami punya ruko buat tempat ibadah, saudara, doa kami tidak lagi minta sebetulnya. Tapi doa yang kami naikkan itu, saya dan istri, mengucap syukur. Seringkali dalam doa ucapan syukur selalu kami bilang begini, Tuhan, terima kasih buat gereja yang permanen yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami beribadah, untuk kami melakukan kegiatan pertumbuhan rohani, dan untuk tempat kami untuk berkumpul, memuliakan Tuhan, saling mengenal satu dengan yang lain. Itu yang kami lakukan, bersyukur. Tuhan terima kasih. Padahal itu belum ada, sudah. Nggak kelihatan sama sekali. Nggak kebayang sama sekali. Tapi apa yang kami lakukan? Bersyukur. Tuhan terima kasih buat gereja yang permanen. Dan saudara tahu, itu kurang lebih hampir 3 tahun, sudah. Hampir 3 tahun. Kami doa terus. Dan itu akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Benar-benar menjadi kenyataan. Dan itu karena Tuhan, bukan pekerjaan manusia itu. Bagaimana mungkin? Secara akal manusia bagaimana mungkin ruko 3 miliar cuma dikasih 700 juta saja. Dan uangnya pun, saudara, disediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami nggak punya apa-apa. Tapi kami punya Tuhan yang besar. Bahkan dulu waktu saya juga belum punya rumah, saudara, saya sama istri selalu berdoa begitu. Ya, Tuhan terima kasih buat rumah yang Kau beri, kami boleh tinggal di dalamnya dan melayani Tuhan. Rumah belum ada waktu itu, saudara. Belum ada sama sekali. Tapi itu bisa Tuhan adakan dengan caranya yang ajaib. Kurang lebih hampir 7 tahun kami berdoa terus. Kami minta sama Tuhan dan kami bersyukur walaupun kami belum melihat, saudara. Dan itu akhirnya benar-benar menjadi kenyataan hampir 7 tahun. Satu kali saya diundang pelayanan, dan waktu pulang pelayanan, saudara, saya dikasih cek. Padahal acaranya cuma acara keluarga saja, nggak ada, bukan acara ibadah yang besar yang diundang oleh orang yang banyak, enggak. Cuma satu keluarga saja, saudara. Tapi pulang-pulangnya saya dikasih cek dengan nominal yang waktu itu cukup besar, itu di tahun 2006, saudara. Di dalam cek itu ditulis nominalnya 350 juta. Luar biasa. Dan dari situ saya bisa membeli rumah. Bahkan selebihnya pun saya bisa membeli mobil, saudara, waktu itu. Itu karena kuasa Tuhan.
Itu karena anugerah Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan. Dan tentunya Tuhan menjawab karena dia tahu bahwa kita ini percaya sama dia dan kita setia. Itulah sebabnya akhirnya Tuhan menjawab. Tuhan ingin supaya kita ini tetap percaya kepada dia dalam menanti setiap jawaban doa itu. Karena dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bayangkan saudara, seorang siswa sedang ujian misalnya ya, gurunya ada di ruangan tapi diam. Kenapa? Karena sang guru sedang menguji. Gitu loh. Nah, Tuhan kadang diam juga, tapi bukan berarti ia tidak peduli. Sebetulnya ia ingin melihat apakah kita tetap percaya meski belum ada jawaban. Nah, mungkin kita berpikir, aduh, hampir 7 tahun. Dari awal kita menikah, kita sudah doa, saudara, terus menerus. Tapi kita terus bertekun, kita percaya, sehingga kita mengucap syukur walaupun tidak melihat. Karena saya percaya begini, saudara, orang yang bersyukur itu orang yang percaya bahwa Tuhan sudah sediakan apa yang dibutuhkan. Tidak lagi minta, tapi bersyukur bahwa Tuhan sudah sediakan. Dan itu akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Nah, oleh karena itu, saudara, mari bangun hubungan kepada Tuhan. Percaya sungguh sama dia. Dan tetap setia. Jangan bersungut-sungut. Tetap setia apapun masalah, persoalan, tantangan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan. Pada waktunya Tuhan akan jawab setiap doa kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, kita perlu mengerti bahwa Tuhan tidak pernah lalai menjawab doa kita. Ia mungkin mengatakan ya, tidak, atau tunggu. Tapi saat kita merasa Tuhan diam, jangan menyerah. Tetap jalan terus. Terus percaya. Periksa hati kita. Dan juga izinkan Tuhan membentuk kita. Sehingga pada waktunya dia menjawab apa yang kita doakan sama Tuhan. Mari kita juga merenungkan kembali doa-doa kita selama ini. Apakah ada dosa yang harus dibereskan? Apakah kita mau sabar menanti waktu Tuhan? Mari kembali mendekat kepadanya. Mari buka hati, memohon belas kasihan Tuhan, dan tinggalkan semua hal-hal yang menjadi penghalang dari doa kita. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 yang terakhir dikatakan begini, sebab itu marilah kita menghadap tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Jadi mari menghadap tahta kasih karunia itu dengan hati yang terbuka, hati yang bersih di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita doakan, Tuhan segera menjawab. Tapi kalau Tuhan belum menjawab, mari coba cek apakah ada dosa yang belum dibereskan, atau karena belum waktunya Tuhan menjawab, atau karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hati kita, atau karena motif doa kita yang salah, atau karena Tuhan ingin kita tetap percaya dan setia kepadanya dalam keadaan apapun.